2024 ada yang baru dari PDRC, selengkapnya langsung kita ke videonya yuk. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ingetin buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik supaya channel kami bisa lebih berkembang dan kami bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya buat teman-teman. Lanjut aja ke videonya, yuk. Balik lagi di channel Twist Project. Lagi-lagi knalpot. Akhir tahun 2023 diwarnai dengan knalpot-knalpot. Kali ini kita kedatangan lagi knalpot dari PDRC. Kalau sebelumnya kita bahas knalpot PDRC itu yang tipe kondoman. Kali ini untuk dipersiapkan di tahun 2024, PDRC mengeluarkan knalpot standar racing. Atau kalau teman-teman biasa bilang kopi CMS. Cuman saya udah nggak mau ngomong kopi CMS lagi ya, karena ini bentuknya udah nggak kayak CMS gitu ya. Ini benar-benar bentuknya dia original PDRC, tapi tipe standard racing. Penasaran? Selengkapnya langsung kita lihat tampak dekatnya. Oke, langsung aja kita buka. Yang pertama, nah, setiap pembelian knalpot PDRC, teman-teman pasti mendapatkan kartu garansi. Jadi kartu garansi ini untuk teman-teman klaim kalau produk PDRC yang teman-teman terima itu ada cacat produksi. Mungkin yang berhubungan dengan cacat produksi, teman-teman bisa langsung klaim ke PDRC. Nah, di dalam sini juga sudah diisi dan sudah dicap dari pihak PDRC-nya. Nama, alamat, knalpot yang teman-teman beli ini semua sudah tertera. Jadi teman-teman tinggal klaim aja kalau misalkan ada menemukan cacat produksi, kayak gitu ya. Jadi setiap pembelian produk dari PDRC, teman-teman pasti mendapatkan kartu garansi. Ini kita simpan dulu. Kemudian dikasih juga untuk lem sealer untuk hinder ke silencer ya. Tapi ini dipakai nggak dipakai terserah. Selama ini sih saya nggak pernah pakai lem sealer ya, aman-aman aja. Karena pada saya selama ini juga selalu presisi, jadi nggak perlu pakai lem sealer. Kemudian kita dikasih juga packing knalpot. Oke, ini dia pipa checklist dengan diameter 26-28. Kita simpan dulu, nanti kita ulas ya. Kemudian ini dia silencernya. Nah, silencernya yang sangat istimewa. Oke, kita pinggirkan dulu supaya nggak penuh di mejanya. Oke, ini dia knalpot standard racing by PDRC. Jujur aja, first impression ngeliat knalpot ini saya sangat amazed. Amazed kenapa? Karena dari finishing. Yang kedua, material yang dia pakai ini serius, ini nggak main-main gitu. Jadi dia ngebuat produk knalpot standar racing ini beda dari produk-produk lainnya. Nanti kita ulas. Oke, di sini udah lengkap, udah ada knalpotnya, sudah ada pipa, kemudian kartu garansi. Oke, kartu garansi, packing dan lem kita singkirkan dulu supaya kita fokus ke produknya. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu basicnya knalpot ini. Jadi basicnya knalpot ini untuk Varesos 25 Gen 2 2023 dengan spesifikasi standar kirian. Makanya di sini pipanya ukuran 2628. Kemudian untuk saringannya sendiri ini full saringan, gitu ya. Oke, kita bahas ke headernya dulu. Ini dia header by PDRC Racing Product. Dilihat dari finishingnya, ini benar-benar cakep ya. Fokus saya pertama itu ada di kepala yang akan nempel ke bagian head. Nanti kita liatin detailnya. Ini presisi dan rapih banget. Kemudian untuk bahannya ini stainless 304 dengan ketebalan 1,2 mili. Hasil bendingnya ini benar-benar bulat. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu bending, bending itu tuh pipa yang ditekuk gitu ya. Jadi kayak gini itu namanya di bending. Kebanyakan kalau pipa-pipa di bending yang tidak menggunakan alat yang profesional atau alat yang proper gitu ya, di sini dia terjadi gepeng sehingga diameter dalam leher itu jadi lebih sempit, makanya pasti performanya nggak akan maksimal gitu. Nah, PDRC ini ngebending pipa dengan sangat proper, rapih, bulat, ya nggak ada penggepengan di sini ya. Ini karena dia menggunakan mesin NC, jadi PDRC ini serius banget untuk apa hal-hal detail, apalagi yang menyangkut dengan performa.
Karena basicnya memang PDRC ini knalpot itu by order, jadi menyesuaikan spek mesin motor teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyari produk PDRC yang ready stock tuh kayaknya nggak ada ya. PDRC itu semua by order, by request gitu. Makanya mereka tuh sangat teliti dan fokus banget kalau urusan performa. Nah, sampai-sampai alat ngebanding aja dia niat pakai alat NC ya. Kemudian untuk pengelasannya di bagian tengah-tengah sini, jadi perubahan dari diameter 26 ke 28, di sini dilas dengan menggunakan argon atau lastik ya. Ini bisa dilihat nanti detailnya juga, cakep banget. Jadi material 304 di las argon, kemudian di bagian head pada headernya yang nempel ke bagian blok head mesin itu rapi banget. Jadi sudah dipastikan ini presisi banget. Tebelnya 1,2 mili, ini cukup banget, cukup tebel. Ya semoga performanya juga baik ya gitu. Kalau dari kualitas sih ini baik banget. Lanjut kita bahas ke silinsernya. Nah, sebenarnya saya udah nggak sabar nih ngebahas sih silinsernya karena nilai plus-plusnya tuh ada di silinser. Kenapa saya bilang gitu? Nah, tungguin karena nanti di video saya sebutin juga harga untuk knalpot standard racing by PDRC ini. Oke, yang pertama dari tabungnya. Nah, tabungnya ini memiliki ketebalan 1,6 mm. Cukup tebal karena di pasaran itu rata-rata orang menggunakan tabung tuh 1,2 mm ya. Nah, di sini PDRC menggunakan ketebalan tabung 1,6 mm. Dan ini bukan plat yang digulung. Kalau kebanyakan mungkin knalpot aftermarket itu plat digulung menjadi tabung. Nah, PDRC ini bukan plat yang digulung. Makanya bentuknya tuh udah solid banget. Nah, oke, kemudian pada bracketnya. Nah, bracket ini terdiri dari dua ya. Ada boss, ada bracket yang nempel ke tabung. Pertama yang dari bossingnya dulu. Bossing yang nempel ke arm ini tebelnya 4 mm, tebel banget. Kemudian untuk plat yang nempel ke bagian tabung ini tebalnya 2 mm. Dan mereka mengelas dengan sangat rapih dan tertutup semua gitu. Kalau teman-teman lihat di sini tuh bener-bener rapih dan tertutup semua. Looknya atau tampilannya tuh mirip-mirip OM. Jadi mirip-mirip pabrikan gitu ya, pabrikan motor. Jadi benar-benar di sini mereka nggak main-main soal garansi yang mereka kasih ke teman-teman kalau teman-teman beli produk dari PDRC. Karena mereka juga udah yakin banget dengan kualitas produk dari PDRC. Juga kalau ada apa-apa ya tinggal klaim aja gitu ya. Nah, untuk glass wool sendiri, ini menggunakan glass wool putih import lembaran full 42 cm kali 60 cm. Jadi bukan glass wool yang disusun, tapi ini glass wool lembaran yang digulung menjadi padat ya gitu ya. Yang menghasilkan performa yang lebih baik dan keawetan yang maksimal. Oke, untuk moncongnya ini menggunakan stainless 304 dengan ketebalan 1,2 mm. Dilas dengan rapih. Kemudian untuk pipa inlet ini juga 304, dilas dengan rapih pula. Semua pengelasan di bagian tabung itu menggunakan las-lasan karbon dioksida atau CO2. Kemudian untuk finishing akhir pada cat bagian keseluruhan tabung silinser ini PDRC menggunakan powder coating yang tahan hingga suhu 250 derajat. Nah, powder coatingnya sendiri ini degradasi kulit jeruk. Jadi cukup eye catching juga, rapih dan hitamnya tuh hitam khas powder coating, jadi mewah gitu terlihatnya. Nah, jadi teman-teman pantengin aja, produk ini akan keluar di tahun 2024. Info-infonya sih di 2024 awal. Jadi untuk link pemesanan atau Instagramnya PDRC itu langsung cek deskripsi. Nah, buat teman-teman yang penasaran harganya berapa untuk knalpot standar racing by PDRC ini yang akan mereka keluarkan di tahun 2024, mereka ngebanderol knalpot ini dengan harga Rp750.000. Sangat worth it banget harga yang mereka tawarkan dengan finishing dan material yang mereka tawarkan pula. Jangan lupa mereka juga menggaransikan produk mereka. Mungkin sementara ini bisa saya kasih nilai 1-10 untuk produk dari PDRC ini yang dibanderol dengan harga Rp750.000. Saya kasih nilai 9 dari 10. Plus dulu untuk PDRC produknya yang akan keluar di tahun 2024. Ini cakep banget dari material, finishing, dan mungkin penyematan-penyematan detail-detail seperti las-lasan, moncong 304 yang ciamik banget. Jadi tanpa cacicu lagi, langsung kita pasang ke motor, kita dengerin cek soundnya, cold start, langsam, kita geber-geber tipis. Kemudian nanti ada sesi test ride juga ya teman-teman, jangan skip videonya. Dan di akhir video akan ada hasil dan kesimpulan dari impresi dan test ride yang akan kami lakukan. Jadi langsung aja kita pasang.
Oke, ini udah 1 hari setelah kemarin kita melakukan pemasangan knalpot standar racing by PDRC. Untuk kesulitannya sebenarnya nggak ada kesulitan ya. Cuma memang agak tricky masukin ring untuk bracket ke head itu untuk bracket leheran ke headnya ya. Itu memang harus tangan 2. Jadi kalau misalkan khususnya di Vario memang nggak bisa sendirian nih teman-teman ganti knalpot. Kecuali teman-teman punya kunci T10 yang pendek itu mungkin aman. Tapi kalau kunci T10 yang panjang kayaknya harus berdua karena motor harus benar-benar dimiringin. Palingan kendalanya cuma itu aja. Untuk bracket-bracket yang ke arm, terus leheran ke silencer semua plug and play dan tanpa ada tambahan sealant atau lem-lem. Jadi menurut saya ini udah presisi banget, udah oke banget. Jadi langsung aja kita cek sound untuk langsam. Nanti sedikit kita geber-geber supaya teman-teman tahu gambaran atau karakter suara dari knalpot standar racing by PDRC dengan saringan full ya seperti apa. Jadi langsung aja kita nyalain yuk. Oke, barusan teman-teman udah ngedengar sendiri gimana cek soundnya untuk langsam, kemudian bertahap kita gas sedikit demi sedikit sampai ke gaspol. Untuk karakter suaranya di sini ngebass gerem ya, ngebass gerem lebih ke sedikit garing gitu. Jadi bukan ngebass ngendengung, tapi di sini ngebass sedikit garing sampai ke RPM menengah ke atas itu dia masih ngebass gerem gitu ya. Kecuali pas tadi saya coba di gaspol, nah itu baru dia teriak. Tapi teriaknya bukan yang nyepret atau yang blar gitu ya. Dia teriaknya tetap ngebass tapi lebih keras daripada pas putaran dari bawah ke tengah gitu. Intinya kalau dari segi suara ya, ini sangat-sangat cocok banget dipakai untuk harian. Nah, gimana dengan performanya? Gimana suara saat dipakai di jalan? Tanpa cacicu lagi, langsung kita tes. Yuk. Oke, teman-teman udah lihat test ride-nya. Pertama kita bahas soal sound-nya dulu. Kalau sound waktu motor stay atau diem kan teman-teman udah denger sendiri, ya mungkin seperti itu gambarannya. Nah, kita lanjut ke impresi sound saat kita pakai di jalan. Oke, jadi sebelumnya disclaimer dulu. Kita pengetesannya malam hari, jadi mungkin nggak kelihatan view-nya, tapi pengetesan ini dilakukan di jalanan menanjak. Jadi kita nggak nemuin jalanan datar di Kuningan, Jawa Barat. Memang kan geografis itu lereng gunung atau pegunungan gitu ya. Jadi kalau nggak jalan nanjak ya jalan turun. Nah, cuman kalau saya pengetesan di jalan turun agak ngeri-ngeri sedep juga gitu ya, karena
Kalau teman-teman lihat itu saya cuma tangan satu, yang satu megang kamera gitu. Kalau ada apa-apa ngeri. Kalau jalan nanjak kayaknya lebih feel secure lah gitu ya. Jadi kayak lebih aman lah kalau jalan nanjak. Cuman ya tetap ada ngeri-ngeri juga gitu ya. Nah oke, langsung ke pembahasan soundnya saat dipakai. Jadi waktu saya coba running dari awal ngegas 50, 60, 70, bahkan 75 itu tuh dia masih suara ngebas gerung gitu ya, ngebas gerem gitu. Dan begitu saya tarik gaspol dia baru keluar, dia baru ngeblar gitu. Nah itu jujur aja satisfying banget suaranya. Dan ada beberapa komenan dari teman-teman juga di Instagram, di DM Instagram tuh katanya candu katanya, suaranya candu, nanti kita tampilin di komentarnya. Nah gimana dengan performanya Bang? Nah oke. Mengingat tadi pengetesan kita di jalan menanjak, yang saya rasain torsi itu melimpah. Tentunya dengan settingan CVT yang saya setting pada motor saya ya. Lagi-lagi settingan CVT yaitu balik lagi ke teman-teman gitu ya. Tapi kalau untuk di motor saya ngerasain dengan pakai knalpot standar, dengan sekarang pakai knalpot dari PDRC Standard Racing, itu torsi melimpah. Dan itu ada di setiap RPM, seolah-olah tuh nggak habis lah gitu. Ya mungkin karakter memang pertama pipanya tuh bentuknya checklist, jadi flow-nya tuh lebih bagus daripada standar, itu yang pertama. Yang kedua, diameternya dia mungkin lebih besar daripada standar ya, 26-28. Ya itu menghasilkan mungkin torsi dan flow yang lebih baik daripada knalpot standar, jelas ya itu ya. Nah gimana dengan napasnya? Nah napasnya yang saya rasain memang lebih panjang daripada pakai knalpot standar, jelas lah. Kalau knalpot standar racing kan dia lebih free flow gitu ya. Kalau knalpot standar dia kan ada sekat-sekatnya, artinya ada tenaga yang terhambat di putaran atas. Jadi kalau knalpot standar pasti torsinya di putaran bawah itu akan lebih baik daripada knalpot free flow. Tapi di putaran tengah ke atas itu knalpot free flow pasti akan lebih baik gitu ya. Nah mungkin itu plus minusnya memakai knalpot standar ataupun knalpot free flow. Jadi teman-teman kalau bisa selain ganti knalpot juga penyesuaian di bagian CVT gitu ya. Oke, lanjut ke kesimpulannya. Jadi saya nggak akan bertele-tele untuk harga Rp750.000 yang dimana di bawah 1 juta, di atas 500, di bawah 1 juta lah gitu ya. Dengan beberapa finishing dan material-material yang mereka sematkan di knalpot Standard Racing by PDRC ini, kemudian suaranya, performanya, menurut saya knalpot ini sangat direkomendasikan untuk harian. Dan untuk knalpot seharga Rp750.000 ini sangat bisa bersaing dengan knalpot di harga 1 jutaan. Gak percaya? Buktikan sendiri, langsung order ke PDRC Racing Product. Oke, mungkin sekian aja video dari kami Twist Project. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan, mohon maaf kalau ada salah-salah penjelasan. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, komen juga untuk pertanyaan, saran, atau masukan. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2 dan update video terbaru dari TWP. Selamat tahun baru 2024. Semoga tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.